Memperkenalkan diri, Kak. Ya, jadi memperkenalkan diri, kemudian sebutkan satu nama benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda. Kemudian monggo Pak Didi. Didi Revian. Di chat ini ya Pak ya? Di chat kalau bisa open mic sih. Monggo dari siapa dulu? Saya Mas. Mas fasilitator Mas David. Oh iya, siap Pak. Nama saya Yosep Nyoman Cahaya Utomo. Ya. Dari SD Asal mana? Ramsai, dari SDN 01 Bandarsari. Ya. Menggambarkan benda tadi ya. Ya. Kalau saya ibaratkan gelas. Gelas. Untuk alasannya? Alasannya karena gelas itu perlu diisi agar bermanfaat untuk kita. Contohnya untuk minum. Jadi kita perlu menimba ilmu terus agar bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ibaratnya apa ya aku ini? Cangkir. Narli, apa, Pak Narli dulu yang resen. Narli. Belum nyambung. Oh, belum nyambung, terlalu nyambung dia, Mas. Ininya masih bermasalah di koneksi. Ini sama saya dia. Masih di sekolahan ya? Ya. Siapa Pak Andre? Pak Periadi. Oke. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan guru PJK semua. Selamat malam. Nama saya Ferry Adi. Saya dari SDN 01 Ramsai, Pak. Ya. Alamatnya juga di Ramsai. Jadi kalau Pak Nyoman mengibaratkan seperti gelas yang kalau diisi itu bisa bermanfaat buat kita. Nah, kalau saya mengibaratkan seperti ilmu padi, Pak. Padi. Ya. Kalau istilahnya seperti ilmu padi, semakin menunduk. Ya, jadi semakin bersih kita itu diharapkan semakin menunduk dan jangan menyombongkan apa yang kita miliki. Ya, jadi... Karena sejatinya ilmu itu digunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat bagi sesama. Jadi ya seperti itu Pak. Harus seperti padi yang mungkin semakin bersih semakin merunduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Monggo Pak. Kak Narli Wahyudi. Terus kayaknya Pak langsung ya. Jadi satu ya. Oh, yang satu sekolah yang ketiga itu ya. Lanjut dulu katanya Mas. Ya nggak apa-apa, ini nanti satu-satu ya ini memperkenalkan diri biar kawan-kawan yang lain kan ada yang belum kenal, ada yang ini. Monggo Pak Kak Narli. Ya. Selamat malam Pak David. Ya, Pak Andre. Pak Andre dulu.
Ya, Silakan. Ya. perkenalkan nama saya Andrianto. Saya dari UPT SDN 01 Sri Rejeki. Terus ibaratnya seperti celengan, Pak. Celengan. Diisi terus, nanti hasilnya bisa untuk teman-teman dan warga sekolah kami, umumnya untuk saudara-saudara seprofesi. Contohnya apa ini yang mau dicelengin? Ya ilmu, Pak. Ilmu. Ilmu pengetahuan semuanya ditampung, kita belajar dari mana, dari internet, dari YouTube, dari mana saja kita belajar. Nanti setelah dapat ilmunya, dapat kita Bagi. manfaatkan untuk teman-teman. Siap. Monggo selanjutnya. Ya khususnya kita sendiri, umumnya bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Mukhlis Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Iya, nama saya Mulis Hartini dari SD 01 Lembasung, Lambangan Umpu. Benda ya? Ya, Saya benda hidup apa mati? Ya. Pena yang banyak manfaatnya kali ya, yang bisa untuk digunakan untuk semua orang. Itu aja dulu kayaknya. Jadi pena ya, jadi manfaatnya untuk bisa digunakan untuk banyak orang. Iya, seperti itu dulu. Monggo yang lain, yang belum? Ya, selamat malam. Malam dengan Kak Narli ya. Ya, perkenalkan nama saya Narli Wahyudi. Saya dari UPT SDN 01 Bandarsari, Pak. Oh, siap. Bendanya apa, Kak? Bendanya buku mungkin, Pak. Buku. Ya, karena buku itu ya semakin kita istilahnya semakin banyak kita belajar membaca itu banyak manfaatnya, Pak. Jadi buku memang jendela untuk ilmu ya. Iya, Pak. Monggo yang lain yang belum siapa? Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang belum hadir siapa ya? Untuk kelas nanti ini ya apa namanya, untuk kelas nanti bikin ketua kelasnya siapa gitu ya. Jadi biar ada koordinasi kalau misalnya ada deadline tugas. Jadi nanti siapa yang mau jadi ketua kelasnya. Jadi nanti diatur untuk kawan-kawan, untuk kakak-kakaknya. Jadi biar enak kalau nanti ada deadline tugas. Nah, nanti kan gini, di LMS itu kan ada, setiap modul itu kan ada tugasnya masing-masing. Jadi nanti setiap tugas itu ada due date-nya, due date itu batasnya. Ya. Jadi kalau bisa, ya sebelum due date itu untuk tugasnya sudah clear semua. Jadi biar ada koordinasinya. Kemudian siapa yang belum? Kak Rianto, udah belum? Halo, Kak Rianto.
Habis. Kita langsung ke ini ya, ke agenda untuk hari ini. Jadi agenda untuk hari ini adalah 90 menit ya, 2 JP. Untuk yang pertama adalah materi orientasi program PKG PJOK, kemudian perkenalan, kemudian nanti ada pengantar modul 1, kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian modul 1.1 tata paya 45 menit, jadi 1 JP. Kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, mengapa, refleksi, kemudian tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa itu refleksi, kemudian karakteristik pada praktik mengajar dan analisis. Jadi itu adalah untuk agenda hari ini. Tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK adalah fasilitator dan peserta saling mengenal, kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program PKG PJOK ini. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas dan mendukung pelaksanaan program. Jadi untuk PKG PJOK ini adalah program diseminasi ya. Jadi kemarin kita dari Wekanan itu istilahnya yang mengawali. Jadi kemarin kita sudah pendidikan yang sama. Kita pendidikannya sama hampir 3 bulan. Kemudian untuk materinya itu ada tata paya, kemudian nanti luring. Nah, luring nanti tempatnya kemungkinan di SMK Tunas Wiyata kemungkinan. Nggak tahu kalau misal pindah lagi. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di dalam program PKG PJOK ini kita dituntut untuk menghamba. Jadi menghamba kepada murid. Jadi kalau dulu itu kita menganggap semua murid itu melakukan melakukan hal yang sama. Artinya semuanya bisa melakukan apa yang kita berikan pembelajaran. Kalau sekarang itu berbeda. Jadi setiap murid ini memiliki karakter yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, di dalam program diseminasi ini kita nanti belajar gimana istilahnya adalah mengetahui. Jadi murid itu kemampuannya di sini, unggulnya misal di pelajaran PJOK itu kan berbeda-beda. Ada yang unggul misalnya di senam lantai, kemudian dia lemah di misal di sepak bola. Jadi seperti itu. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas dan mendukung pelaksanaan program. Nah, jadi di dalam kelas nanti kita ada kesepakatan ya. Jadi boleh off cam kalau ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan nggak apa-apa. Kemudian boleh sambil makan nggak apa-apa. Yang penting tetap aktif. Nanti kalau kakaknya panggil ya harus ada. Kemudian untuk kehadiran
Jadi tadi ada Bu Muklis itu nanya masalah kehadiran. Jadi kita itu untuk tatap maya itu sekitar 19 kali pertemuan, ya. Jadi nanti kita itu tatap maya sekitar 18 kali pertemuan. Kemudian untuk boleh kakak-kakak nanti untuk izin itu sekitar 1 hari, ya. Jadi 1 hari itu izin nggak apa-apa, yang penting untuk kehadirannya itu sekitar 18, ya. Misal kalau ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, nggak apa-apa izin. Jadi untuk tatap mayanya itu sekitar 19 kali pertemuan. Jadi tatap mayanya itu sekitar 19 kali. Kemudian kita kembali ke materi. Apa itu tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Coba Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. Jadi apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Bisa ditulis di kolom chat. Jadi tujuannya apa? Kita memberikan pelajaran PJOK di sekolah itu tujuannya untuk apa? Jadi selama ini Bapak Ibu, kakak-kakaknya ini apa tujuannya? Bisa ditulis di kolom chat ya. Yang belum hadir, saya sambil absen dulu ya. Monggo, belum ada yang nulis ini. Tujuannya apa? Kak Yosep Nyoman. Nulisnya di mana nih Pak? Di komentar apa di mana? Di komentar, di kolom chat ya. Di samping apa namanya itu, people itu kan Ini ada. kalau pakai HP susah dia, nggak ada kolom chatnya kayaknya. Ada Kak di ini, di titik 3 itu kan nanti ini ada pilihan. Oh ya ini nih. Dari Kak Rianto, rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku, kompetensi spesifik, aktual, dan struktur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai siswa setelah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian Kak Dedi, agar bugar secara jasmani dan rohani serta meningkatkan kemampuan, minat, bakat,
peserta didik. Bisa, jadi Alfian Beladijaya Adi Gunawan Arbi Ferry. Ketemu Kak yang di untuk kolom chatnya yang pakai HP? Bisa? Temu. Ya. Kalau untuk SD kan biasanya ada Chromebook ya? Ada. Pakai itu aja nggak apa-apa. Saya juga pakai Chromebook kok. Untuk kenyamanan pembelajaran PJOK dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gerak anak. Ya. Binarli. Torianto. Ngapain lo lemes-lemes? Oh iya. Alfian. Alfian. Bu Muklis, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani untuk mengembangkan fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Arianto, mic saya nggak aktif. Kenapa Kak kok nggak aktif? Pakai HP apa pakai ini laptop? Pakai laptop ya? Rianto, Arli, Ferry, lagi di otak-atik Pak. Oh iya. Oh laptop iya. Diklik yang bawah itu kan ada samping apa? Cam itu, cam kan ada. Yang monggo yang lain yang belum. Pak Jaya belum masuk ini ya? Yang enggak ada ini Pak Jaya, Kak Arti, Ferry. Mana dia? Enggak ada. Ya, jadi setiap guru PJOK itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, tapi dalam artian itu sama. Jadi kita memberikan pelajaran PJOK ini adalah untuk apa ya namanya? Untuk kebugaran jasmani mereka. Jadi secara afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu 3 aspek tersebut itu harus dilakukan. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu anak nggak harus apa namanya bergerak ya.
Jadi anak itu juga harus tahu, misal dalam contohnya adalah dalam pelajaran sepak bola. Jadi anak itu nanti tahu tentang apa itu pengertian dari sepak bola. Jadi nggak cuman anak itu bisa melakukannya. Kemudian anak itu harus tahu juga gimana cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kemudian bagian-bagian dari kaki itu harus tahu. Jadi selama ini kita memberikan pelajaran PJOK kan tujuannya adalah untuk kebugaran. Jadi anak itu dituntut untuk bergerak. Jadi memang dalam kegiatan pembelajaran itu pembelajaran PJOK itu merupakan pelajaran yang paling ditunggu anak-anak, karena mereka itu dalam pelajaran PJOK mereka itu bebas. Artinya mereka itu bisa bergerak semaksimal mungkin. Ya, Yuharman ini siapa? Yuharman ini siapa ya? Jadi anak itu selama 1 minggu dikurung di dalam kelas, ya, materi terus dari matematika, bahasa Indonesia. Jadi anak itu jenuh. Jadi dalam pelajaran PJOK mereka itu bisa bebas, artinya mereka bisa aktif bergerak, kemudian bisa bergerak semaksimal mungkin. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah apakah betul PJOK untuk prestasi? Ada yang mau menjawab apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Ya, Mas. Monggo, Pak. Menurut pembelajaran yang pernah saya dapatkan bahwa PJOK pendidikan jasmani itu ada 3. Yang pertama pendidikan jasmani dan kesehatan, yang kedua pendidikan kepelatihan atau untuk untuk prestasi, yang kedua adalah pendidikan rekreasi. Kalau di pendidikan jasmani sendiri tidak menuntut anak untuk meraih prestasi, contohnya yang di materi ini adalah Asian Games atau yang lain-lain, karena dia lebih kepada gerak dasar psikomotor. Ya, terima kasih. Itu saja. Ya. Jadi menurut Pak Kak Nyoman adalah dalam hal ini PJOK itu tidak harus untuk prestasi, karena di dalam PJOK itu ada beberapa kalau dulu itu kan mata kuliahnya ya, ada kepelatihan, kemudian rekreasi, jadi banyak untuk istilahnya untuk jenisnya ya. Iya. Monggo yang lain, Pak Adi Gunawan. Apa yang lain yang mau menambahkan? Jadi ya gimana Pak? Kamu memberikan tanggapan apakah betul PJOK untuk prestasi? Itu kalau di pendidikan Pak ya? Iya. Untuk kita dalam PJOK itu bukan hanya tentang prestasi Pak, karena di dalam suatu pendidikan siswa-siswi itu kan minat bakatnya kan itu kan bukan hanya keseluruhan untuk PJOK Pak, maksudnya untuk olahraga. Jadi kalau terkait dengan prestasi itu biasanya kita mengarahkan ke ekstrakurikuler Pak ya. Jadi untuk kegiatan yang mengarahnya ke prestasi. Jadi lebih kalau untuk pembelajaran PJOK menurut saya tentang bagaimana siswa ini mengetahui bahwa olahraga itu ya
ada ilmu pengetahuannya yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa misalnya di sepak bola itu mereka harus mengerti pengertian secara umumnya sepak bola, kemudian asal-usul sejarah sepak bola itu sendiri, kemudian cara melaksanakan atau mempraktekkan ketika dasar-dasar dalam bermain sepak bola. Jadi bukan hanya mengarah ke prestasi, tapi lebih ke ilmu pengetahuan itu sendiri, Pak. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya, lebih ke ini ya. Artinya tidak untuk ke prestasi ya. Kalau untuk pembelajaran itu tidak, kalau menurut saya tidak untuk berprestasi, Pak. Tapi kalau untuk prestasi itu kita arahkan bagi minat bakat siswa tersebut, gitu. Cuman kalau kita melihat ya belakangan ini kita kan apa ya, untuk jenjang SD, SMP, SMA itu kan ada yang namanya O2SN kan. Ya, betul, Pak. Nah, nanti kan sebenarnya untuk ujung-ujungnya nanti kan juga ke prestasi. Jadi itu gimana? Gitu. Ya kalau makanya itu tadi Pak, saya bedakan terkait dengan pembelajaran Pak ya, karena PJOK itu kan pendidikan jasmani, olahraga, dan Rekreasi. rekreasi. Jadi makanya ketika pada saat kita di dalam ruangan dalam proses pembelajaran atau menyampaikan materi PJOK itu, kadang kan siswa itu kan ada yang memang benar-benar menyukai pembelajaran PJOK, ada yang tidak Pak. Gitu. Yang kurang ya. Kurang, bukan tidak sih Pak. Yang kurang. Jadi kalau yang dia berminat dan mempunyai bakat, ya kita arahkan ke prestasi Pak, gitu. Untuk kegiatannya, untuk latihannya kan itu kan di luar jam sekolah kan seperti itu Pak biasanya. Iya. Ya. Jadi mengarah ke prestasinya itu memang penting Pak. Cuman kan tidak menyeluruh secara siswa-siswinya untuk mengikuti program kegiatan olahraga prestasi itu sendiri Pak. Ya. Karena kalau di SMA Pak, untuk SN juga mayoritas sekarang ini individual Pak, atau cabur perorangan, misalnya pencaksilat, karate, renang, hanya seperti itu. Kalau olahraga beregu juga belum ada Pak. Misalnya badminton, bulu tangkis juga ini Pak, apa namanya, tunggal kan, Pak, sama tunggal putih kan gitu ya. Tunggal. Ya sama. Jadi kalau untuk SD ya hampir semua individu. Jadi dari pencaksilat, kemudian apa namanya, bulu tangkis itu single semua. Jadi individu. Kalau SMP itu Pak kemarin lebih agak ribet lagi Pak. Kebetulan saya kan mengajar di SMA Negeri 3 Blambangan Numpu Pak. Sekolah yang berdiri, mungkin Mas Nurjaya mungkin paham karena kita satu letting kebetulan. Ya, Dan pengajarnya juga nggak jauh, beliau di SD, beliau di UPT SD 1 Bukencana, saya di Ketan kan? Iya. Kalau di SMA Pak kemarin, jadi sekolah kami ini kan Pak, sekolah tempat saya mengajar ini kan sekolah baru Pak. Iya, iya. Jadi waktu O2SN tahun ini, waktu 2023 tahun ini Pak, kemarin saya kan mendaftarkan untuk cabur pencaksilat Pak, sama ton. Nah pencaksilatnya itu ditolak Pak, karena dengan alasan sekolah tersebut belum terdaftar ekskulnya Pak, gitu. Tuh. Jadi udah gimana Pak ya, kami dan kawan-kawan itu udah mendaftarkan secara online anak-anak itu untuk mengikuti O2SN di cabur pencaksilat, tapi ketika keputusan MKKS Kabupaten Waikanan itu tidak dibolehkan Pak. Iya. Jadi ada regulasi yang seperti itu ya? Iya Pak, kalau di SMA kemarin untuk wilayah Kabupaten Waikanan dari 24 sekolah yang ada di Waikanan ini untuk SMA Pak ya. Iya. Nah, SMK itu hanya 3 sekolah Pak yang municipal. Jadi yang lain juga nggak bisa Pak, gitu loh. Hanya SMA 1 Baradatu, SMA 1 Negeri 1 Blambangan Numpu, sama SMA Negeri 1 Buai Bahuka.
Iya, iya, iya. Tempat sekolah. Makanya kemarin alhamdulillah begitu itu buat pengalaman, terus saya juga lapor sama pimpinan sama kepala sekolah. Alhamdulillah dengan waktu yang nggak begitu lama ya akhirnya terdaftar Pak ekskul dan insya Allah tahun depan ini kita masih bisa udah bisa ikut. Iya. Ya amin lah. Artinya kalau apa kedepannya itu ada kejelasan lah. Jadi ya kasihan kan anak-anak kalau kita sudah apa mempunyai bakat dan ini cuman terkendala itu kan bisa apa ya menciutkan inilah. Iya, maksudnya kasihan sama si anak-anaknya ini Pak udah Iya. latihan Mm-mm. semangat mereka sudah antusiasnya luar biasa begitu ada kabar yang kurang enak ya kita juga bingung Pak cara maksudnya menyampaikan ke anak ini gitu loh. Ya, Jadi ya takutnya itu apa melukai perasaan lah artinya mereka udah semangat cuman kadang ada regulasi yang membuat ya hal itu menjadi kendala. setelah saya telusuri Pak itu ternyata miskomunikasi antara apa namanya ketentuan dari pusat sama ketentuan dari provinsi terkait dengan panduan O2SN itu loh Pak. Ya. Yang tingkat SMA itu kalau dari pusat kan itu kan individual Pak, ya kan solo kreatif jurus tunggal. Iya, suruh kreatif. Tapi di provinsi itu fight Pak. Makanya itu Jadi berbeda ya. iya gitu. Alhasil yang dipakai itu yang dari pusat, tapi regulasi terkait aturan yang sudah disampaikan MKKS seluruh provinsi Hmm. itu tidak bisa dibatalkan Pak. Harus berdasarkan sekolah yang sudah terdaftar secara izin mungkin secara SK-nya mungkin Pak atau bagaimana. Jadi ya itulah ya sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah itu nggak berlangsung lama Pak ya begitu terus saya menyampaikan hal itu terkait izin ekskul itu didaftarkan sama kepala sekolah. Alhamdulillah ya nggak terlalu lama udah terdaftar Pak dan insya Allah tahun depan kita sudah bisa ikut. Gitu. Iyalah, amin lah. Artinya kalau untuk apa namanya olahraga itu kalau bisa ya harus apa ya harus kita utamakan lah. Jadi Iya betul. karena apa ya kita ini negara besar cuman kalau untuk prestasi olahraga kadang kok Ya Pak. agak ini apa kurang lah. Ya namanya siswa itu kan Pak mungkin dia berminat nggak dia kadang-kadang kurang di akademik kan kita bisa arahkan ke non akademik kan gitu Pak. Jenisnya anak itu pintar olahraga cuman di akademiknya dia pasti kurang. Biasanya Pasti seperti itu. ya. Apalagi kalau mengajar di SMA ini Pak, waduh luar biasa Pak anaknya aktif benar pokoknya. Iya kadang-kadang yang kelihatan lebih bakat di bidang olahraga itu justru malah anak siswa-siswa yang luar biasa Pak gitu loh. Ya, ya sama di SD juga sama. Jadi saya juga ngajar di SD juga di SMA. Kalau SMA-nya di ini SMA PGRI. Oh SMA pikir. Bui Baru. Yang lain monggo kalau mau menambahkan. Pak Andrianto, Pak yang lain. Cukup kita next ya. Kemudian apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Jadi hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ada yang mau menjawab? Apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Jadi kalau melihat apa ya,
Mapel PJOK itu dari dulu itu kan sering berganti-ganti nama. Dari Penjas, kemudian Penjaskes, kemudian Penjaskesrek. Jadi di dalam pendidikan jasmani itu ya ada yang namanya rekreasi atau hiburan. Jadi betul, jadi PJOK itu adalah sebagai apa ya, bisa menjadi sebuah hiburan. Artinya ya anak-anak kan seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam 1 minggu mereka itu kalau dikasih materi terus itu pasti kan jenuh. Ya. Makanya PJOK ini menjadi hiburan bagi mereka. Artinya bukan untuk ini, artinya dalam kegiatan pembelajaran ya. Artinya mereka itu bisa bebas beraktivitas atau bergerak sesuai dengan apa yang mereka minati. Makanya kebetulan saya ini kalau mengajar di SD juga. Jadi anak-anak itu ya kalau misal saya nggak berangkat itu, mereka itu seperti marah lah. Artinya mereka itu seperti Kesampingkan. dikucilkan. Ya. Iya. Bapak itu kemarin nggak berangkat, giliran kelas yang ini berangkat terus. Jadi ya kadang anak-anak ya seperti itu. Jadi mereka itu kalau nggak belajar PJOK itu seperti ada yang kurang. Jadi pelajaran PJOK itu selalu ditunggu-tunggu. Kalau anak SD itu ya seperti itu. Pokoknya kalau sudah PJOK itu misal kita bel belum masuk itu mereka sudah nunggu di depan kantor. Ayo Pak. Jadi antusias mereka itu luar biasa. Ya artinya Setuju Pak. Ya kalau pembelajaran PJOK ini adalah salah satu hiburan di dalam suatu pembelajaran sekolah itu ya sangat setuju Pak, karena saya juga mengalami apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi PJOK itu dalam 1 minggu kan satu kelas kan bertatap muka 1 kali Pak ya. ya 1 kali pertemuan. Ya, pertemuan. Jadi memang ya ditunggu oleh anak-anak itu karena ya, mereka mungkin jenuh ketika selalu di kelas menerima pembelajaran yang HP-nya bukan PJOK. Jadi ketika saya masuk Pak, sebenarnya masuk itu sudah sebentar Pak. Mungkin ada pemaparan materi atau mungkin absen dulu. Nah itu ya kita mengecek kan apakah ada yang tidak menggunakan pakaian olahraga ya sebagaimana mestinya ya kita selaku guru PJOK. Itu kadang-kadang belum sampai selesai absen udah tanya, ayo Pak kapan kita keluar kayak gitu Pak. Jadi ya sangat ditunggu lah Pak. Menurut saya ya PJOK itu sangat sangat dibutuhkan untuk merefleks atau menghibur anak-anak ketika pada saat di sekolah gitu Pak. Yang nge-refresh lah, artinya kejenuhan mereka selama pembelajaran itu bisa hilang kalau ada PJOK biasanya seperti itu. Betul Pak. Jadi ini setuju ya, artinya PJOK itu bisa menjadi hiburan untuk anak-anak. Iya Pak, setuju. Next, kemudian apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Jadi kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan dari kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Monggo yang mau Andre? Ya. Untuk menjawab untuk ini slide yang apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Enggak juga Pak, kalau kebugaran itu, pengertian kebugaran itu kan aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang yang sangat berat tetapi masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Itu juga kebugaran kan? Ya, itu kan kebugaran.
Jadi untuk kebugaran itu aktivitas di sekolah itu kan nggak cukup untuk olahraga aja Pak, bisa belajar anak-anak itu. Kalau olahraga itu memang betul untuk kebugaran, tetapi bukan hanya olahraga saja, kegiatan yang lain juga bisa. Kayak contohnya kerja kelompok dan lain, karena olahraga itu kan disebut dengan olahraga karena memiliki gerak, aktivitas fisik itu olahraga. Menyapu juga termasuk dalam olahraga Pak, karena menggunakan otot dan gerak. Itu saja. Ya, terima kasih Kak Andre. Yang lain? Jadi PJOK itu apa namanya, nggak mesti harus untuk kebugaran, artinya ada kegiatan lain yang sifatnya untuk melihat kebugaran masing-masing dari siswa ya. Jadi kalau melihat dari pengertian kebugaran adalah tadi sudah dijelaskan sama Kak Andrianto bahwa kebugaran adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berarti, kemudian masih bisa melakukan aktivitas lain. Nah, jadi dalam hal ini, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Artinya ya bisa iya, karena kadang gini, anak itu kan apalagi sekarang, kalau saya melihat dari apa yang saya dapatkan di dalam kegiatan saya sebagai guru PJOK itu, anak-anak sekarang ini kebugarannya itu berbeda ya, dibandingkan kalau misal dibandingkan dengan waktu zaman kita lah ya. Jadi kalau anak sekarang itu kalau melihat itu mereka itu aktivitasnya kurang ya. Jadi mereka itu begitu setelah selesai pulang sekolah ya sudah di kamar mainan HP, kemudian rebahan. Jadi aktivitas mereka itu berkurang, makanya pengaruhnya adalah ke kebugaran. Beda kalau anak-anak ya, ada yang sekarang kalau yang aktif, yang pasif itu kan ada yang anak yang begitu mereka itu senang olahraga. Jadi dengan melihat aktivitas itu kita bisa melihat bahwa anak itu kebugarannya itu bagus apa tidak atau berkurang. Jadi biasanya kalau saya melihat itu, kalau misalkan main bola, di main bola, anak-anak yang sering main bola sama yang nggak pernah itu kan pasti beda. Yang sering main bola pasti kalau suruh lari, suruh main tendangan-tendangan, ya main bola selama misal kita kasih waktu misal 15 menit, 2 kali 15 menit, yang sering melakukan aktivitas kebugaran mereka masih fit. Beda yang nggak pernah, paling lari main sekitar nggak sampai 10 menit mereka sudah habis napasnya. Kenapa? Karena mereka aktivitasnya berkurang tentang kebugarannya. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu kadang aktivitas itu juga penting untuk melihat tingkat kebugaran masing-masing. Makanya kita sebagai guru PJOK ya harus dituntut untuk jadi pelajaran PJOK adalah sebagai untuk melihat tentang kebugaran anak-anak yang kita didik. Ada yang mau menambahkan? Monggo yang lain. Jadi untuk panggilan, kalau untuk kakak dari BGP itu kalau menyebut panggilan itu nanti mereka biasanya memanggil kakak. Kalau kita mau manggil mau kakak bapak ibu, jadi
manut, ngikut aja apa kita manggilnya kakak-kakak ya biar nggak ada yang namanya Mas. gimana? Kakak aja kalau menurut saya biar kelihatan muda, sehat gitu. Biar kelihatan muda. Betul. Jadi biar tidak ada pembeda, jadi kakak-kakak. Ya Nah, kalau dari apa dari kakak-kakak BKP ya bilangnya kalau untuk panggilan apa ya? Ya mereka mewajibkan untuk kakak-kakak sih. Artinya biar tidak ada pembeda. Artinya mereka itu apa ya? Tidak ada yang namanya ya kadang apa namanya? Kita itu kan kalau dalam PJOK apalagi di apa namanya? Kuliah itu kan ada yang namanya senioritas lah. Di senior itu nggak pernah salah. Jadi biasanya kalau ya kita misal di dalam kalau misal kita ketemuan di kalau di KKG itu kan biasanya senior kan ada. Jadi makanya kalau di dalam apa namanya PKG PJOK ini kita memanggilnya kakak-kakak aja biar lebih akrab. Kemudian kita next ya. Jadi tantangan utama PJOK. Yang pertama adalah krisis identitas. Jadi kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Jadi kadang PJOK juga menjadi krisis identitas. Artinya apa ya? PJOK itu menjadi mata pelajaran yang kalau pengalaman itu menjadi kalau guru-guru itu menganggap PJOK itu menjadi apa ya pelajaran yang tidak terlalu apa ya menjadi fokus utama lah ya. Jadi ya ada beberapa guru yang menganggap apa yang namanya PJOK itu menjadi apa nama pelajaran yang tidak terlalu apa ya menjadi bagian yang penting lah. Cuman kalau melihat itu ya itu salah sih. Artinya ya PJOK itu menjadi hal yang penting bagian dari apa namanya pembelajaran di dalam apa pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah krisis arah. Jadi tidak memiliki tujuan yang terkait dengan the best interest of the whole child. Krisis arah. Jadi kadang ya tantangannya adalah kita ini PJOK itu arahnya mau dibawa kemana. Kan seperti itu. Jadi kadang kalau PJOK itu kan biasanya gini, kita sebagai guru PJOK itu bisa dikatakan berhasil itu kalau kita bisa membawa anak kita itu menjadi juara misal tingkat kalau SD itu O2SN itu biasanya ada beberapa anggapan yang menganggap bahwa guru PJOK itu dianggap berhasil kalau sudah membawa anaknya itu bisa menjadi juara. Itu biasanya ada yang seperti itu. Cuman kalau dari pengalaman itu ya bisa iya bisa tidak sih. Cuman kalau saya ngelihatnya itu kalau dari pengalaman jadi di dalam PJOK itu kita bisa melihat bisa membawa anak itu berprestasi itu dilihat dari jumlah siswanya biasanya seperti itu. Kalau jumlah siswa itu banyak, itu biasanya kita memiliki pilihan yang banyak, ya. Dalam hal memilih atlet yang mau kita bawa. Dulu saya itu pernah juga mengajar di SD yang anaknya itu sedikit. Jadi ya mau nggak mau kita nggak ada pilihan yaitu yang dibawa. Artinya nggak ada seleksi yang kita anggap itu paling bagus di sekolahan itu, yaitu yang kita bawa. Monggo Pak Adi, ada yang mau di ini?
Pak Adi tadi ya. Halo Pak Adi. Iya, halo. Gimana, Jadi Kak? saya pribadi sangat setuju sih Pak kalau apa namanya yang seperti hal yang Bapak sampaikan tadi ya, krisis identitas sebenarnya di PJOK dalam pembelajaran di sekolah itu yang dimaksud dengan krisis identitas itu memang seperti halnya ya, jadi katakan pandangan sesama guru seperti halnya penting nggak penting dalam suatu pembelajaran. Cuman menurut saya ya dalam pembelajaran di sekolah ya penting Pak, selain ilmu pengetahuan juga terkait dengan kebugaran kan Pak. Iya. Jadi anak-anak itu mengetahui bahwa pembelajaran PJOK itu realitanya, faktanya kan banyak yang mengemari pembelajaran PJOK. Itu selain itu juga tujuannya untuk merefleksi ketika mereka jenuh di kelas kan. Kemudian jamnya juga nggak sedikit kan Pak, dalam satu kelas itu kan terdiri 3 jam kan Pak. Ya artinya dengan waktu yang sebegitu banyak, sebegitu lama, ya itu artinya bukan nggak ada arah gitu loh. Jadi jelas bahwa tujuan pembelajaran PJOK itu penting dalam pendidikan di sekolah Pak. Itu sih Pak. Jadi saya juga kurang setuju kalau misalnya PJOK disebut dengan krisis identitas atau krisis arahnya mau kemana pembelajaran PJOK itu. Jadi saya juga kurang setuju Pak kalau misalnya ada penggunaan pembelajaran PJOK itu digunakan untuk hal lain, misalnya untuk bersih-bersih atau mungkin untuk hal lain, ya itu juga kurang setuju Pak gitu loh. Mungkin seperti itulah Pak tanggapan saya. Terima kasih. Ya. Jadi memang itu menjadi tantangan utama untuk ini ya, guru PJOK ya. Jadi banyak tantangan yang kita hadapi dalam kegiatan kita pembelajaran di sekolah itu banyak tantangannya. Yang pertama tadi ya seperti krisis identitas, kemudian krisis arah, kemudian fokus ya. Jadi yang ketiga adalah fokus. Kita next. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga, kemudian bermain secara aktif. Kemudian PJOK memfasilitasi pembelajaran menikmati gerak, involving PS engaging. Involving itu adalah berpartisipasi ya dalam suatu aktivitas atau proses. Kemudian engaging itu adalah tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan. Kemudian having fun itu adalah untuk kesenangan ya. Kemudian untuk enjoying adalah tidak hanya bersenang-senang tetapi memiliki gerakan. Jadi olahraga itu tidak cuman kita itu senang-senang, jadi ada tujuannya ya. Jadi dalam pelajaran PJOK itu nggak cuman menuntut kita untuk bersenang-senang, tapi juga ada tujuannya. Jadi menikmati gerak, kemudian kan di dalam PJOK itu kan ada yang namanya permainan tradisional ya. Jadi di dalam
kita sudah digalakkan kan kemarin ada surat edaran dari dinas bahwa permainan tradisional itu nanti akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, di dalam permainan tradisional itu di SMA juga sudah ada. Jadi beberapa permainan tradisional itu sudah dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Nah, di dalam permainan tradisional itu kan kita itu dituntut untuk bersenang-senang, ya kan? Nah, di dalam kegiatan bersenang-senang itu juga ada gerak yang kita lakukan. Misal kita main egrang, ya. Jadi egrang itu kan ya intinya bersenang-senang. Cuman ada gerakan yang harus kita lakukan. Nah, secara tidak langsung gerakan yang kita lakukan itu akan mendorong aktivitas kebugaran untuk anak tersebut. Jadi maksudnya adalah seperti itu. PJOK yang memfasilitasi belajar dan menikmati gerak. Kemudian next. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini tentunya untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan. Jadi guru PJOK itu yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan disabilitas. Nah, nanti ini akan kita bahas di modul 2 titik. Ya, nanti akan ada yang namanya perbedaan fisik, gender, dan disabilitas. Kemudian pembelajaran kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi nanti di dalam modul yang selanjutnya itu akan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi itu adalah kondisi yang diharapkan. Ya. Jadi sebelum kita kondisi yang lalu dan sekarang itu berbeda. Jadi kadang kalau pembelajaran PJOK yang dulu itu adalah pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kalau yang sekarang itu adalah kita sebagai guru PJOK itu memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa kita itu seperti menghamba kepada murid supaya mereka itu dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Kemudian kita next. Tujuan dan dampak dari program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi dampaknya adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu adalah tujuan kemudian dampak dari program PKG PJOK ini. Nah, kemudian pengantar modul 2.1. Nah, jadi ini sedikit sedikit pengantar. Jadi gini, kakak-kakak, nanti di waktu kita luring, jadi nanti sekitar tanggal
10 November. Nah, nanti kakak-kakak membuat sebuah video pembelajaran. Ya, nanti ada tugasnya, jadi membuat sebuah video pembelajaran. Nah, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Nah, yang pertama adalah nanti kakak-kakak itu membuat video pembelajaran selama 30 menit secara natural. Nah, nanti direkam, bisa menggunakan HP ya. Jadi waktunya itu adalah 30 menit. Jadi dari masuk kelas, kemudian berdoa, absensi, kemudian pemanasan, kegiatan inti, penutup. Nah, itu waktunya adalah 30 menit. Ya. Dan kegiatan modal inti dan penutupan rekam praktik mengajar PJOK secara utuh tanpa editan. Jadi nanti jangan diedit ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kakak-kakak membuat video. Jadi pembelajaran selama 30 menit. Kemudian yang kedua adalah sudut penempatan kamera, harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang yang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Nah, apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi untuk peserta didiknya nanti direkam harus kerekam secara visual semua ya. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Jadi nanti waktu pengambilan video ini kalau bisa kameranya jangan terlalu jauh. Jadi biar suara kakak-kakak nanti itu dapat terekam secara jelas. Bisa menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan di aplikasi Google Meet atau Zoom. Ini nggak perlu ya, jadi kakak-kakak perlu hanya membuat video aja, nggak perlu pakai Google Meet. Nah, kemudian yang keempat adalah unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link rekaman di LMS. Nah, jadi nanti gini, nanti kan kakak-kakak membuat video selama 30 menit ya, jadi dari awal sampai penutupan itu tanpa edit. Nah, kemudian kakak-kakak itu membuat modul atau RPP. Bebas mau memakai RPP yang semester ganjil atau genap nggak apa-apa, bebas sesuai dengan apa yang mau kakak-kakak buat. Jadi kalau bisa ya sesuai. Jadi kalau RPP-nya misal bola besar ya nanti waktu bikin videonya ya bola besar. Jangan misal waktu RPP-nya misal senam lantai kok waktu prakteknya bola besar. Jadi kan nggak sinkron. Jadi harus sesuai. Nah, nanti setelah itu diupload di LMS. Nah, di LMS nanti sudah ada petunjuknya. Jadi nanti kamu. Kemudian batas waktu pengunggahan adalah kita gelombang 2 ya. Gelombang 2 adalah 22 Oktober 2024 ya. Pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi nanti tanggal 22 itu hari saya lihat ini dulu. Oktober Selasa 28. Ya, nanti hari Selasa ya. Jadi nanti kemungkinan kita tanggal 28 Oktober itu kita akan luring ya. Jadi nanti luring selama 7 hari.
Nah, nanti kita akan membahas tentang video kakak-kakak yang kakak-kakak buat. Jadi nanti batas akhirnya adalah seperti itu. Nah, nanti setelah bikin video, nanti apa, video itu diunggah di YouTube. Ya. Diunggah di YouTube, kemudian linknya disalin, kemudian dimasukkan ke dalam LMS. Nah, nanti itu untuk tugas modul 2.1. Jadi nanti 2.1 sampai 2.6 itu kita waktu luringnya. Ada yang mau tanya untuk masalah pembuatan video ini? Halo. Masih di tempat? Apa sudah? Masih Pak, masih Kak. Oh ya. Jadi untuk pembuatan video ini sudah ini ya. Kalau waktunya masih lama, masih sekitar tanggal ya hampir 1 bulan lah, artinya masih banyak waktu. Kalau kemarin itu waktu saya mau bikin video itu kan terkendala, waktu itu kan hari libur, waktu libur semester. Jadi begitu dari Fasil itu memberikan tugas itu 1 minggu langsung kita bikin, soalnya 1 minggu setelah itu sudah libur semester. Makanya kalau mau mengumpulkan anak untuk bikin video kan waktunya sudah nggak ada, soalnya waktu kita luring itu pas di hari libur semester, makanya agak susah. Nah, kalau untuk kakak-kakak ini kan waktunya masih panjang, artinya masih waktunya masih bisa untuk merancang pembelajaran itu masih banyak waktunya. Jadi beda kalau kakak dulu itu waktunya mepet karena tinggal 1 minggu suruh bikin video pembelajaran. Jadi saya itu setelah selesai ulangan langsung pas hari Sabtunya itu langsung bikin video. Jadi bikin video ya sudah, karena hari besoknya kita sudah libur, jadi nggak mungkin kalau mau mengumpulkan anak itu pasti susah ya. Jadi itu untuk pengantar jadi modul ini. Kemudian pemetaan dan harapan kekhawatiran PJOK. Nah, jadi di sini ada link Jamboard ya. Jadi nanti kakak-kakak itu mengisi link Jamboard ya, nanti tak sematkan di chat room, nanti kakak-kakak diisi ya. Jadi nah itu sudah saya kirim link Jamboardnya, nanti kakak-kakak login aja pakai kalau pakai HP bisa nggak ya? Harus pakai ini sih. Sudah ada yang bisa masuk? Untuk link Jamboardnya? Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti kakak-kakak menulis apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di link Jamboard ini. Nah, untuk sticky note-nya ini, jadi nanti diklik aja, kemudian kita pilih warna, kemudian kita tarik ke atas.
Nah, kemudian kita pilih warnanya, mau kuning nggak apa-apa. Kemudian bisa ukurannya bisa dibesarkan. Bisa kakak-kakak, bisa masuk nggak? Bisa, Mas. Nah, coba masuk ke kemudian ini apa namanya? Nah, untuk link Jamboard, untuk membuatnya pakai sticky note ya. Yang ini. Sticky notes, kemudian tarik ke atas, kemudian kasih nama, kemudian jawabannya apa. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan PJOK ini. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan, kegiatan, dan harapan mengatasi tantangan. Monggo. Ini Mas. Mana yang lain? Kita nanti bertemu lagi tanggal 25, hari Rabu ya. Hari Rabu. Nanti kita siang aja jam 1-an untuk hari Rabu. Mari Bapak Ibu, belum ada yang nulis ini kakak-kakaknya. Bisa nggak pakai ini Jamboardnya? Maaf Pak, kalau pakai HP agak susah Pak. Iya, emang kalau pakai HP susah. Iya, mungkin Kalau nggak di kolom chat aja. udah coba buka Pak, tapi ini apa namanya? Tampilannya beda, nggak kayak punya Bapak ini. Kalau di HP memang kayaknya ya kayaknya harus pakai ini sih, pakai laptop. Kalau belum bisa coba pakai kolom chat aja. Apa yang Bapak Ibu harapkan ingin dapatkan selama pendidikan PJOK? Kalau enggak open mic aja nggak apa-apa. Kalau open mic. Ini yang lain ini nyimak mungkin Pak. Iya. Sama aja Pak, saya juga nyimak. Iya. Apa sudah tidur? Apa? Ini Mas Nur Jaya juga nggak masuk ini, kemana dia? Tadi di telepon aktif katanya.
Ini pertanyaannya ini Pak ya, yang di atas ini Pak ya, apa yang diharapkan Ya. Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Yang diharapkan Pak ya? Iya, yang diharapkan. Ya, yang jelas yang diharapkan itu Pak terkait dengan PKG PJOK ini ya menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan PJOK yang lebih luas Pak, lebih modern dan lebih dari ilmu pengetahuan pendidikan PJOK itu hal-hal yang baru yang mungkin selama ini belum tahu jadi tahu Pak. Harapannya ya menambah ilmu, menambah wawasan, dan harapannya kedepannya bisa menjadi guru PJOK yang baik lah tentunya Pak. Iya. Itu sih harapannya dengan terutama saya pribadi mengikuti kegiatan PKG PJOK ini Pak untuk menambah wawasan ilmu dan pengalaman Pak, tentunya itu di dunia pendidikan PJOK. Kalau Pak Feryadi ini menambahkan pengetahuan baru tentang ilmu PJOK. Monggo yang lain. Sama dengan Pak Adi, Pak. Sama dengan Pak Adi. Ini satu pemikirannya. Sepi ini jambornya. Monggo yang lain. Apa sudah tidur ini yang lain? Mungkin Pak ini. Soalnya tadi itu saya mau bikin apa namanya ini itu siang, cuman karena benturan sama yang dari DPD, jadi diundur untuk jadwalnya. Jadi jadwalnya biasanya siang. Kak Dedi harapannya adalah menggali ilmu pengetahuan yang lebih berkualitas dan mengembangkan metode yang lebih. Yang lain mana ini? Kita next aja ya untuk jambornya. Kalau malam itu memang jam rawan ngantuk. Kalau kakak mau sambil makan nggak apa-apa, cemilan. Ya, jadi nanti untuk tampilan jambornya itu seperti ini ya. Jadi ada nama, kemudian jawaban. Jadi yang saya harapkan tadi ya seperti ini. Jadi berperan aktif. Ini untuk awal tadi. Ada nggak? Jadi untuk menambahkan wawasan Pak Yosep Nyoman ya. Harapannya menambahkan wawasan dalam pembelajaran di kelas dan bisa memberikan pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk siswa-siswi di kelas ya. Jadi biar
pembelajaran PJOK itu menarik. Jadi supaya anak itu enggak monoton dalam pembelajarannya, Mas. Iya. Jadi kalau monoton itu anak juga bosan. Jadi kadang main sepak bola kok gitu terus. Jadi kadang kita perlu memodifikasi biar anak itu lebih tertarik. Kalau untuk kesepakatan itu kalau untuk kamera tadi udah saya jelaskan, ya kalau misal nggak ada halangan ya nggak apa-apa. Kalau mau menyala open cam ya nggak apa-apa. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian ya raise hand itu kalau kita mau bertanya atau mengungkapkan pendapat. Jadi di samping titik 3 itu ada tangan itu namanya raise hand. Jadi dipencet aja nanti kalau mau menyampaikan pendapat ya pakai raise hand nggak apa-apa. Kalau enggak bisa open mic. Kemudian kita ada waktu sedikit ya untuk kita sambung ke modul 1.1. Jadi ada sedikit modul 1.1. Kakak-kakak sudah buka LMS-nya belum? Belum, Kak. Belum. Jadi di LMS itu nanti kan ada modul yaitu bisa dibaca. Jadi nanti di dalam pembelajaran PKG PJOK kan ada 2. Jadi ada asinkron sama sinkronus. Jadi asinkron itu kita belajar mandiri. Jadi waktu kita nggak tatap maya itu ada pelajaran yang harus kakak-kakak ya bacalah, artinya untuk menambah wawasan. Jadi kemudian nanti di dalam modul itu ada tugas yang harus ya dikerjakan karena nanti seperti yang saya bilang tadi ada due date-nya. Jadi ada waktu untuk pengerjaannya. Kalau misalnya telat ya nggak apa-apa, nanti kakak hubungi admin untuk kelas kita, jadi biar waktunya itu masih bisa untuk mengerjakan ya. Kalau bisa jangan sampai lewat dari due date-nya. Kita percepat ya untuk modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Apa itu refleksi? Ada yang bisa jawab? Refleksi adalah proses di mana seorang individu merenungkan pengalaman belajar mereka untuk memahami apa yang telah dipelajari. Jadi seperti umpan balik lah. Jadi waktu kita memberikan materi, ya, kemudian nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan inti praktek, nah kita tanya balik tentang kegiatan yang kita lakukan tadi, refleksi. Jadi itu adalah refleksi. Jadi seperti umpan balik. Jadi apa yang sudah kita sampaikan itu kita tanyakan kembali kepada peserta didik. Jadi untuk menguatkan pemahaman mereka tentang materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi dan bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Ya, agenda hari ini adalah
mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Ada kata-kata dari Albert Einstein yang bunyinya adalah belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi yang saya minta adalah kita di dalam diseminasi ini PKK PJOK, ya kakak minta itu semua harus berperan aktif ya, jangan pasif. Artinya kalau ada ada pertanyaan ya kita saling berkomunikasi ya, menjawab. Jadi kita di sini itu bukan menggurui ya. Saya di sini juga bukan menggurui, artinya kita di sini saling belajar sama-sama, kemudian kita saling memahami, kita aktif bareng-bareng. Artinya nanti banyak yang kita dapatkan lah dari PKK PJOK ini. Jadi banyak yang kita pelajari. Yang saya minta ya kita harus berperan aktif. Kemudian kita sudah mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Ada yang bantu jawab, apa pentingnya refleksi itu apa? Saya, Kak. Ya, Kak, ini Kak Yosep Nyoman. Yang pertama, refleksi itu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan kita dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik terhadap siswa. Jadi itu tadi agar kita bisa memperbaiki pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Jadi sebagai untuk menilai diri kita ya dalam proses pembelajaran itu, misal dari sekian persen itu anak-anak yang kita kasih materi itu berapa yang bisa menangkap dari apa yang kita sampaikan gitu ya maksudnya? Ya menurut saya seperti itu. Ya, jadi ya memang seperti itu. Jadi refleksi itu fungsinya adalah untuk melihat ya. Jadi bisa untuk melihat cara pembelajaran kita, juga bisa melihat untuk cara tangkap anak itu. Kadang anak-anak itu kan memiliki watak yang berbeda, sifat yang berbeda, kemudian daya tangkap yang berbeda-beda. Makanya fungsi dari refleksi itu adalah untuk melihat. Jadi untuk umpan balik, apakah pembelajaran yang kita berikan itu istilahnya bisa mereka tangkap dengan maksimal atau belum. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Kemudian apa itu refleksi, seperti yang saya jelaskan tadi. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK yang tadi yang seperti Kak Yosep Nyoman jelaskan. Jadi untuk melihat keberhasilan kita dalam pembelajaran PJOK. Kemudian tindakan seorang guru. Jadi biasa yang kita lakukan adalah tindakan rutin, itu mengabsen, menyampaikan materi, kemudian meminta murid berbaris, kemudian memberikan kalimat instruksi. Kemudian refleksi perbaikan. Tindakan reflektif adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Biasanya kakak-kakak kalau mengabsen seperti apa? Apa seperti memanggil satu persatu, memberikan pertanyaan kepada siswa siapa yang tidak hadir hari ini, kan biasanya nanti kan anak-anak melihat ke kanan kiri, siapa ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak metode untuk absensi itu banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ya, jadi kalau misal kita memberikan materi
bola, kita menyampaikan materi dengan menjelaskan tanpa bola, itu kan anak lebih susah mencerna daripada kita memberikan materi dengan bantuan alat. Jadi mereka memudahkan mereka untuk menerima materi yang kita sampaikan. Kemudian minta murid untuk baris dengan cara yang mengasihkan, banyak memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain. Kemudian 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Satu adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsentrasi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. 7, berusaha mengembangkan praktik pengajaran secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian analisis cerita. Untuk cerita ini di LMS ini ada ya, nanti kakak-kakak baca kemudian nanti dijawab. Kita bahas hari ini aja. Jadi Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa mungkin harus dilakukan melompat dan menembak bola ke ring basket. Tujuan dari pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok tugas berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Ya, ini digarisbawahi. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, didorong dengan lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Pertanyaannya adalah, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan Pak Raga hubungkan dengan praktik pelajaran PJOK yang Bapak Ibu terapkan selama ini? Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang Ibu Bapak lakukan? Jadi nanti dijawab di LMS ya. Jadi nanti di LMS itu ada analisis cerita. Jadi untuk di LMS nanti jangan lupa untuk kakak-kakak sering dibuka ya. Jangan dianggurin, jangan tadi itu sebenarnya sengaja saya nggak mau bagi linknya karena ya takutnya nanti kakak-kakak itu nggak membuka LMS-nya. Jadi makanya saya share link di grup untuk Jimit-nya. Jadi untuk kedepannya ya saya minta untuk masuk dari di LMS ya untuk linknya untuk analisis. Kemudian mengisi refleksi perkembangan PJOK kompetisi awal PJOK.
awal BKG PJOK di LMS. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini ada yang mau Bapak kakak-kakak sampaikan sebelum kita akhiri? Halo. Halo. Kok pada nggak aktif? Di mana ini yang lain nih? Halo kakak. Halo Kak. Masih aktif. Siap. Coba kita open cam dulu yuk semuanya. Gimana Kak? Open cam dulu yuk. Open cam. Nah, kita mau sesi dulu. Oke. Jadi kita kan kelas 7 nanti untuk fotonya kita pakai dulu. Pak Rianto, mana yang lain kok belum pada open cam? Pak Rianto, Kak Rian. Jadi untuk refleksi, ada yang mau Bapak kakak-kakak sampaikan tentang pertemuan kita untuk tatap maya yang pertama ini? Kita nanti ketemu hari Rabu ya, tanggal 25. Nanti kita siang, sekitar jam 1-an. Nggak ada yang mau disampaikan? Cukup? Iya Kak, gimana Kak? Ada yang mau disampaikan? Terkait Zoom. Cukup Pak. Cukup. Terkait kita Zoom hari ini. Cukup. Kita dokumentasi dulu ya. Ini Kak Feriadi ini kok enggak? Kita open cam dulu. Mana ya? Yang lain mana ini? Foto bersama maksudnya. Kita dokumentasi dulu ya. Untuk kelas 7. Saya penuh. Ya, 1, 2, 3. Ntar nggak. Ulang nggak. Saya share screen-nya ini dulu. Yuk. Kita bikin kelas 7, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini kakak rasa cukup. Kita bertemu lagi nanti di hari Rabu ya. Untuk kegiatan hari ini kakak rasa cukup. Kakak dulu untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Rabu nanti sekitar jam 1 Kak, 1 siang. Karena nanti biar kalau malam kan takutnya banyak yang kendala. Jadi kalau bisa nanti siang aja. Untuk jadwalnya nanti saya share lagi ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.